penonton emang dia suka gitu nonton film yang dibuat mikir lah, terus apa. Sudah mewakili tahun 1960 kan, artis itu kan macam-macam nih, ada yang wardrobe-nya, ada propertinya, ada lokasinya. Dari penekanan cerita atau yang didapatkan di film ini dari segi Cek teuing nepi ka irahannya manehna teh ngalangkang wae dina pikiran. Nah, orang teh bet kudu kieu atuh, nah. Halo teman-teman, kembali lagi di Obsesif, obrolan seru seputar film. Selamat malam. 여보세요? Bisa bicara dengan Mila ya? Iya, saya. Kamu gak salah apa-apa. It's not you, it's me. Di mana? Siapa? Kamu. Dimanapun kamu harus bisa bermanfaat. bener banget. Dan jangan rindu. Scooby-Doo this shit. Biar aku saja. Bongre? Yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Gua acak-acak di tempat. No fucking fighting! Kalau nggak mau? 축하드립니다. Nah, kali ini bersama saya Dini, dan di podcast kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa televisi dan film Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Halo Septian. Halo. Nah, Septian ini adalah mahasiswa televisi dan film yang sudah menempuh semester 5 ya? Semester 5. Oke. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang film yang berjudul Before, No, and Then atau Before Nana yang disutradarai oleh Kamila Andini. Oke, sebelum itu kita nanya-nanya dulu nih, gimana semester 5-nya? Semester 5-nya sangat kacau, sangat berat lah semester 5 ini. Mungkin bisa menandakan semester 5 kacau ini mungkin dari muka saya sendiri dan rambut saya yang Sekacau itu ya sekacau. semester 5 Kan ya. mungkin Masa juga tahu dan kenal saya bagaimana dulu saya, sekarang kayak gini lah bentukannya. Iya, berarti nilai semester 5 ada keluar? Udah, Udah aman dong? insya Allah. Insya Allah. Kemarin Din lihat tuh ada kayak banyak bikin produksi ya, ada video dokumenter, film eksperimental, sama apa satu lagi? Video musik. Oh, video musik. Nah, terus apa sih peminatan Septian di televisi dan film ini? Minatan di televisi dan film ini mungkin kalau disebutnya nggak ada gitu di kurikulum di kampus Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Mungkin bisa disebut ini mayor emang dari pribadi dan dari diri sendiri itu, yaitu emang videografi.
Mayor saya itu videografi, itu mungkin. Jadi mungkin kurikulum di atas-atas masih ada pembagian mayor Ya, ya. terakhir itu di abang-abang 2018. 18. Iya. Dari Jadi- 19 ke bawah itu udah selalu lah mau ngapain gitu. Berarti sudah nggak ada lagi dibagi peminatan Iya. ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke pertanyaannya. Oke. Gimana sih menurut Septian sutradara membangun pesan di dalam film yang berjudul Before Nana ini? Membangun cerita ya, membangun Iya. pesan. Ya, membangun cerita. Mungkin sebelum saya jawab, mohon maaf juga kalau ada salah perkataan dari analisis penyutradaraan dari saya, karena memang saya bukan mayor penyutradaraan atau minatan sutradara. Dari penekanan cerita atau yang didapatkan di film ini dari segi karakteristik pemain itu bisa menekankan cerita juga untuk film Before Nana ini, dan di artistiknya juga bisa penekanan artistik juga bisa mendapatkan Membangun pesan lah ya. penjelasan cerita dari Before Nana ini, atau mungkin tadi pesannya cerita dari ini. Dan mungkin dari bahasa, dari tutur kata, karena emang tutur katanya kan ini Sunda yang zaman dulu gitu. Sunda Medok. Itu mungkin bisa juga dimasuk ke pendekatan kita atau penjelasan dari film cerita dari film Before Nana ini. Oke. Nah, kan film ini berlatar belakang tahun 1960. Nah, menurut Septian sendiri, apakah artistiknya sudah mewakili tahun 1960? Kan artistik itu kan macam-macam nih, ada yang wardrobe-nya, ada propertinya, ada lokasinya, sampai ke pembangunan karakter. Menurut Septian udah terwakilin belum? Semuanya udah terwakilin. Mungkin dari yang saya jelasin tadi, yang pertanyaan pertama tuh sudah menjelaskan lah bahwa ini film bukan zaman sekarang loh gitu. Setnya ini bukan zaman sekarang loh gitu. Jadi makanya bahasanya juga bahasa Sundanya beda gitu. Itu bisa masuk ke lebih ke penjelasan dari tahun latar dari film ini. Dari artistik udah pasti oke lah, pokoknya itu emang sudah pas lah latarnya, pokoknya dapat lah untuk tahun segitu, sesuai pokoknya. Ya kan walaupun di tahun sekarang itu nggak mudah ya buat mencari artistik di tahun 1960, Iya, tapi mungkin. sutradaranya mampu menghadirkan artistik yang tepat dengan latar belakang ceritanya. Dan nggak sekedar cuman apa lampu togok atau apa gitu, ini bisa mungkin lebih detail ini mungkin di film ini untuk penceritaan di zaman dulu ya. Iya, oke. Jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Septian nih, apakah secara bisnis film ini memiliki peluang sebagai karya film yang mampu meraih hati atau digemari penonton Indonesia? Untuk film ini mungkin lebih ke digemari oleh penonton film festival sih. Karena emang bukan penonton film festival lagi, ibaratnya ke penonton emang dia suka gitu nonton film yang dibuat mikir lah, terus apa sih ini film nggak jelas gitu. Biasanya kan kalau orang nonton openingnya udah nggak jelas tuh ibaratnya udah malas lah, kalau emang yang bukan penonton yang dia mencari referensi atau gue suka mikir gitu, gue pengen nonton kayak gini nih, wah seru juga deh, ternyata endingnya kayak gini gitu. Pokoknya kayak film ini emang cocoknya di festival, dan emang untuk pemasaran di Indonesia kayak kurang gitu. Iya, mungkin film ini sedikit ya peminatnya oleh masyarakat awam Indonesia, karena rata-rata masyarakat Indonesia itu sukanya lebih ke film-film hiburan atau film-film yang memang ditujukan untuk komersial. Oke. Selanjutnya coba deh Septian jelasin gimana film ini mampu bersaing dengan film-film lain baik di Indonesia maupun di luar negeri. Cara bersaingnya ya, mungkin untuk cara bersaing di industri mungkin kayaknya tidak pas gitu.
untuk bersaing di kalangan Indonesia, mungkin untuk bersaing di festival bolehlah dilawan gitu, bolehlah dimain di festival, karena kayaknya produser juga buat film ini tahu lah dia mau kemana gitu ya. Iya. Jadi yang dia pikirkan kayaknya nggak lebih ke uang gitu, kayak film gue harus rame banget yang nonton nih gitu. Dari awal pengrilisan film ini aja nggak di bioskop ya, dan dari pemasarannya juga nggak sewah kayak film-film yang terkenal gitu loh. Iya. Kayak di baliho besar, di kereta, di stiker mobil atau apa gitulah. Jadi karena emang tujuan awal distribusi dari produsernya mungkin bukan untuk film komersial ya, sekali lagi itu tuh mungkin kayak emang lebih ke buat film festival, apalagi kalau film-film yang mengandung cerita yang agak berat itu tuh biasanya didaftarkan untuk festival kan ya. Iya. Karena peminat film festival itu lebih banyak kita temui di luar negeri. Dan satu lagi, film ini kan mengangkat budaya, salah satu budaya yang ada di Indonesia. Nah mungkin tujuan produser atau sutradaranya lebih untuk memasarkan budaya Indonesia ke luar negeri. Oke. Nah selanjutnya nih pertanyaan mengenai kenapa film Nana ini tidak se-booming dengan film-film sutradara Kamila Andini ini seperti film Yuni di tahun 2021 dan film Skala Niskala di tahun 2017. Mungkin yang bisa saya jelaskan seperti yang tadi ya, ibaratnya pemasarannya juga itu. Karena film Yuni ini juga pemasarannya juga kurang sih yang saya tahu ya. Emang dia karena masuk festival juga, dan mungkin kalau saya bukan anak film nggak tahu kayak film Yuni itu ya gitu. Iya. Bisa coba teman-teman tanyakan gitu, emang yang bukan anak film atau emang orang-orang manajemen tahu gak film Yuni gitu. Kalau emang dia tahu berarti dia penonton yang keren gitu ya, berarti nggak nonton emang yang buat menghibur gitu, emang keren lah pokoknya kayak film Nana sama Yuni ini emang cocok dengan festival gitu, nggak terlalu booming sekali gitu. Karena di 2021 itu pemenang FFI Yuni, di 2022 Before Nana dengan sutradara yang sama yaitu Kamila Andini. Di FFI 2021 dia penulisnya gitu, si Sri Puetara emang pemenangnya di situ. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Gimana sih menurut Septian memandang film ini dari segi sinematografinya? Karena yang dari awal kita tahu, Septian adalah peminat sinematografi di televisi dan film. Mungkin dari saya sinematografinya emang sangatlah keren gitu. Apalagi ini dari penyeting gambar terbaik, dan sebagai minat saya sinematografi ini sangatlah referensi dari yang saya dapat gitu, karena senior-senior saya yang di sana pun mencari film itu membuat referensinya juga gitu. Dari kayaknya dari sudut penekanan sebuah karakteristik juga ada di dalam situ. Jadi gambar-gambar di Before Nana keren sih semuanya. Mantap lah. Jadi sinematografi di film Before Nana ini banyak dijadikan referensi ya oleh anak televisi dan film, terutama di bagian sinematografi. Oke. Karena waktu kita udah mau habis nih teman-teman. Jadi terima kasih kepada Septian yang sudah datang untuk menyempatkan diri ke podcast kita kali ini. Nah, saya juga berterima kasih kepada kru yang bertugas, dan saya sendiri pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode Obsesif, obrolan seru seputar film. Bye-bye! Atulang turja eman go